Shalom. Puji nama Tuhan, shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk kita boleh beribadah di tempat ini. Mari kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah Dia, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh beribadah di tempat ini. Sungguh satu kemurahan ini pada nama Tuhan. Mari kita mau satu di dalam doa. Puji nama Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, berterima kasih atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan buat kami sore hari ini untuk datang kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah sore hari ini Engkau mau jamah setiap kami, Roh Kudus, jamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami boleh mempergunakan waktu yang ada ini untuk kami beribadah dengan baik, dengan penuh kesungguhan hati. Sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang dahsyat malam hari ini Tuhan terjadi dalam kami. Terima kasih Tuhan. Jamah lebih dan lebih lagi Tuhan. Berikan kami hati yang rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Amin. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan ku buka hati. Ku buka hati. Mari buka hati kita lebar-lebar sore hari ini. Siap untuk terima jamahan Tuhan lebih lagi. Di hadiratmu Kau ambil alih. Seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus.
Jemaat boleh bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ku buka hati. Ku buka hati. Ku jamahan berserah penuh Tuhan. Kau yang ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Yes. Di altar-Mu menyembah. Sekali lagi dengan penuh kesungguhan. Buka kami, buka hati kami. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Mari angkat suara sembah Dia. Mari sembah Allah kita yang hebat dan dahsyat itu. Haleluya. Haleluya. Kami buka hati kami sore hari ini Tuhan. Siap terima jamahan-Mu. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Kuriara basyara bala 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 bash. Kuriara bala 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 bash. Kuriara bala bala bash. Haleluya, haleluya. Kuriara basyakala bala bala basyakala bala 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 basyakala bala bash. Haleluya, haleluya. Mari panggil nama Yesus. 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 Haleluya. Kriya basyakala bala bala bash. Kriya bala basyakala bala bash. Kura bala bala basyakala bala bala basyakala bala 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 bash. Kura bala bala basyakala bala bala bash. Kura baba 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 kaya la basyakala bala bash. Roh-Mu yang berkuasa atas kami sore hari ini Tuhan. Kura bala bala basyakala bala bala basyakala bala bala bash. Kura bala 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 basyakala bala 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 bash. Kura bala 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 basyakala bala bala. Kura bala bala bash. Mari kita mau buka kedua tangan kita. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan kita. Minta supaya Roh-Nya melawat kita lebih dan lebih lagi. Ku buka hati tung jamahan. Kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Di hadirat Jamaah kami. Kau ambil alih seluruh Hidup kami milik-Mu Tuhan. di altar-Mu menyembah. Sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati. Buka hati kami, buka hati kami. Untuk jamahan-Mu, lawatan-Mu. Berserah Tuhan. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu, yes. Menyembah-Mu. Amin. Sekali lagi. Ku buka hati. Amin.
saja yang sakit disembuhkan. Amin. Mari kita semua akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Haleluya. Kami yang besar Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi,
satu-satunya Tuhan, sumber kekuatan kami. Karena kita berjalan bersama dengan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Katakan jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya. Siapa yang mau jalan bersama Yesus? Jalan dalam hari. Jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Katakan jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya. Amin. Setiap hari. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Biarlah kami mau berjalan mengiring Engkau Tuhan. Setiap hari
setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan senangnya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih ya Bapa. Engkau Bapa kami yang setia. Kami bersyukur. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Katakan Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, amin. Tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri sekali lagi. Nyatakan penyertaan-Mu Tuhan. Mari bersyukur. Berikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Sekali lagi katakan karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Amanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari pada malam hari ini
kita mengingat kembali kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Karya-Nya yang begitu sempurna Tuhan telah berikan dalam hidup Anda dan saya. Dan di atas kayu salib Tuhan berkata, it's finished, selesai, semuanya sempurna. Dia telah lakukan dalam hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu mari pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh pengagungan. Karena Dia Tuhan yang telah memberikan terlebih dahulu yang terbaik kepada hidup kita. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Kita ada sampai hari ini bukti penyertaan Tuhan atas hidup kita. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Mari ambil waktu sembah Dia. Ucapkan syukur, penyembahan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Shikira bara bara malam 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 malam. Inilah pengagungan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Oh, kira malam 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 malam. Shikira malam 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 malam. Shikira malam 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 malam. Oh, terima kasih. Yesus Tuhan, kira malam 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 malam. Engkau baik Tuhan, shikira patakara rarararara malam 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 malam. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur. Tak henti-hentinya kami menaikkan pujian pengagungan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang setia. Syikira malam 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 malam. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Para malam 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 malam.
Shikira mala 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 mala. Shikira para mala 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 mala. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami ada di tempat ini. Itu adalah salah satu bukti kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau sore hari ini kami bisa berdiri mengangkat tangan memuji menyembah Engkau, itu adalah bukti penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah mulut kami selalu penuh dengan ucapan syukur, pujian, penyembahan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kali kami datang ke hadirat-Mu, kami menghormati Engkau dengan mengucap syukur, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang telah melakukan yang terbaik atas hidup kami. Dan kami telah melihat, kami telah merasakan sampai dengan hari ini penyertaan Tuhan yang sempurna. Sampai dengan hari ini mujizat demi mujizat telah kami alami. Sampai dengan hari ini kami telah merasakan dan melihat kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kami datang di hadirat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sadar bahwa hamba-Mu sangat terbatas dalam segala hal. Tapi hamba-Mu percaya Engkau Allah Roh Kudus yang bergerak tengah-tengah kami. Engkau tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun juga. Engkau Allah yang sanggup memberikan hikmat pengertian buat setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang kami renungkan pada malam hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ayo di dalam nama Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Baik. Haleluya. Terima kasih juga untuk tim Praise and Worship yang luar biasa yang telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengucap syukur pada malam hari ini, ya, saya boleh diberi kesempatan untuk bisa melayani di ibadah raya yang ketiga. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin sudah datang tadi di ibadah raya 1 atau di ibadah raya kedua dan ibadah raya ketiga ini datang kembali? Apakah ada? Kalau boleh ada bisa mungkin mengangkat tangan supaya saya bisa melihat apakah ada? Oh ada beberapa ya, tapi sebagian besar baru datang di ibadah raya ketiga. Baik Bapak Ibu. Oleh sebab itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya saya bukan ingin dikenal tapi saya ingin disayang ya. Saya mengucap syukur buat Om dan Tante yang sudah menyambut saya dan saya merasa di Jember ini sebagai rumah kedua saya ya. Karena begitu penerimaan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Om Tante, terima kasih buat semua tim penggembalaan yang ada. Saya mau berkata kegerakan Tuhan dahsyat terjadi buat gereja ini. Yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perkenalkan nama saya Daniel Priandana. Ya, saya berasal dari kota Semarang, saya melayani di kota Semarang, saya bekerja di kota Semarang. Dan saya melayani Tuhan di GBI Gajah Mada Semarang sebagai salah satu tim penggembalaan di sana. Dan saya kalau saya bilang tidak gitu ya, tapi saya mau berkata bahwa saya ini masih bekerja sebagai profesional gitu ya, saya masih bekerja sebagai profesional, saya juga melayani Tuhan ya dengan sepenuh hati tentunya. Nah, saya punya istri 1 dan 2 orang anak, kami tinggal di Semarang dan kami setiap hari kami selalu berdoa, menikmati kebaikan dan kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur. Ya, saya rasa itu perkenalan saya kepada Bapak Ibu jemaat di GBI Mojopahit pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, pada sore hari ini ada sebuah tema yang telah saya siapkan ya. Oke, multimedia. Baik. Ini tema yang sebetulnya tidak populer Bapak Ibu. Yaitu hubungan yang berpusat pada Kristus. Pada saat saya menyiapkan materi ini, pada saat saya merenungkan ayat demi ayat yang saya tuliskan, yang Tuhan berikan rema hikmat di dalam saya mempersiapkan materi ini adalah merupakan sebuah topik yang saya katakan kurang populer. Kenapa saya katakan kurang populer?
Karena sebagian besar orang Kristen, anak Tuhan, yang populer adalah topik mengenai mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan, ya, dan lain sebagainya gitu ya, yang menyegarkan rohani gitu lah, yang menyegarkan rohani. Sedangkan topik ini itu tidak populer, kenapa? Karena ini akan mengkoreksi hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu siap dikoreksi oleh firman Tuhan pada malam hari ini? Ya, ini topik yang akan mengkoreksi hidup kita. Topik ini yang akan merubah cara pandang kita, pola pikir kita. Tapi saya mau berkata Bapak Ibu, ini topik meskipun tidak populer, tetapi ini topik yang sangat penting sekali. Ingatkah kita bahwa Tuhan berkata mencintai Tuhan dan mencintai sesama, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, amin. Oleh sebab itu, untuk kita mengasihi sesama, kita harus punya dasar ini, yaitu kita harus membangun hubungan yang berpusat pada Kristus sendiri, Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Saya mau berkata seperti ini, Bapak Ibu. Di dalam dunia ini, di tengah gelapnya dunia ini tidak bisa melihat Yesus secara kasat mata. Dan saya juga percaya Bapak Ibu tempat ini juga tidak bisa melihat Yesus secara kasat mata, ya. Tetapi kenapa kita bisa percaya kepada Tuhan? Karena dengan iman kita percaya bahwa Dia Tuhan yang baik. Dengan iman kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu menolong kita. Tetapi dunia ini tidak bisa melihat seperti yang kita lihat. Dunia ini akan melihat Yesus melalui siapa Bapak Ibu? Melalui sikap Anda dan saya di dalam kita membangun hubungan. Saya ulangi lagi. Dunia ini tidak bisa melihat Yesus. Tidak seperti kita yang aku juga tidak bisa melihat Yesus Pak. Tapi kan kita percaya kepada Yesus. Bahwa pertolongannya, penyertaannya akan sempurna dalam hidup kita. Tetapi dunia tidak bisa kita bilang, loh kamu percaya sama seperti aku, Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa. Dunia baru akan percaya siapa Yesus, bahwa Yesus adalah Yesus yang penuh kasih, Yesus adalah Yesus yang pemaaf, Yesus adalah Yesus yang maha pengampun, ketika dia melihat cara hidup kita di tengah-tengah mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena cara hidup kita, bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, itu berbicara lebih dahsyat, lebih keras daripada kata-kata kita pada saat kita berkata, Yesus mengasihimu. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat kita berkata, Yesus mengasihimu, Yesus mengampunimu, tetapi ketika mereka melihat kita, betapa kejamnya kita, betapa kita tidak mau mengampuni orang lain, betapa kerasnya hati kita, mereka tidak akan percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang maha pengasih. Oleh sebab itu saya berkata, tema pada malam hari ini itu sebetulnya bukan tema yang populer Bapak Ibu. Karena sekali lagi, kalau kita mau hidup kita menjadi berkat buat orang lain, dan dunia melihat Yesus melalui cara hidup kita, maka siapkan hidup kita untuk dikoreksi oleh firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu siap pada malam hari ini? Siapa yang siap merenungkan firman Tuhan pada malam hari boleh lambaikan tangan. Yang siap boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah siap untuk dikoreksi Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Ya, percayalah apa yang saya tuliskan pada malam hari ini itu mengkoreksi saya terlebih dahulu. Itu membuat cara pandang saya juga berubah terlebih dahulu Bapak Ibu. Mengenai hubungan yang berpusat pada Kristus. Nah ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan, yang harus kita tanya terlebih dahulu dalam hidup kita. Yaitu apakah hubungan yang sehat adalah hal yang paling saya inginkan dalam hidup. Tidak perlu angkat tangan, tapi coba tanyakan dalam hidup kita masing-masing. Apakah hubungan yang sehat itu adalah hal yang paling saya inginkan dalam hidup? Ya, karena apa? Karena ada begitu banyak orang yang tidak menginginkan hubungan yang sehat. Yang penting aku kaya Pak, yang penting bisnisku itu berkembang. Yang penting aku punya jaringan yang luas. Tidak peduli hubunganku dengan istriku, tidak peduli hubunganku dengan suamiku, tidak peduli hubunganku dengan anak-anakku. Yang penting bisnisku ini berkembang. Ada begitu beberapa orang yang seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini berkata, Pak, saya mau memiliki hubungan yang sehat. Dan itu yang paling saya inginkan, memiliki hubungan yang sehat dalam hidup ini. Karena saya sudah
capek berantem sana, berantem sini, gesekan sana, gesekan sini, salah mengerti dan sebagainya. Tidak ada damai sejahtera dalam hidup saya. Kalau itu Anda, saya mau berkata pada malam hari ini, mari siapkan hidup kita. Untuk kita mari belajar bersama-sama. Sebab kenapa Bapak Ibu? Memiliki hubungan yang sehat sebetulnya adalah hal yang paling menyenangkan dalam hidup. Karena hidup saya, hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Bukankah hal yang paling menyenangkan itu adalah hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan, amin? Hidup yang menyenangkan, yang paling menyenangkan itu bukan karena kita punya uang banyak Bapak Ibu. Loh, bukan berarti berarti kita tidak boleh diberkati, bukan seperti itu. Tapi saya mau berkata, hidup atau hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini, pada saat hidup kita memuliakan nama Tuhan. Pada saat orang berkata, aku melihat Yesus dalam hidupmu, aku melihat kasih Tuhan dalam hidupmu, aku mau belajar, aku mau ngerti siapa Yesus yang kamu sembah, sehingga kamu bisa seperti ini. Itu adalah hal yang paling menyenangkan Bapak Ibu. Dan itu yang harus menjadi tujuan hidup kita. Itu yang harus kita kejar. Kenapa Bapak Ibu? Saya tanyakan ini yang paling saya inginkan atau tidak. Karena sesuatu yang paling kita inginkan, maka kita akan bisa fokus mengejar hal itu. Tetapi kalau ini adalah hal yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu merasa bahwa hubungan yang berpusat pada Yesus, hubungan yang sehat itu adalah, ya biasa-biasa saja Pak. Ya saya ingin, tapi itu bukan yang paling saya inginkan, percayalah. Kita tidak akan dengan segenap hati mengejar itu. Kita tidak akan dengan segenap hati melakukannya. Tetapi ketika kita berkata, saya mau memiliki hubungan yang sehat, maka dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, maka kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan kita akan meminta pertolongan Tuhan, supaya kita dapat membangun hubungan yang sehat. Dan hubungan yang sehat itu apa Bapak Ibu? Hubungan yang sehat adalah hubungan yang berpusat pada Kristus. Ketika hubungan kita pusatnya Kristus, artinya apa? Artinya apa yang Yesus lakukan, respon Yesus bagaimana ketika dia disakiti, respon Yesus bagaimana ketika dia difitnah dan sebagainya. Semua hal yang tertulis di dalam firman Tuhan, nilai-nilai yang tertulis dalam firman Tuhan, yang itu kita lakukan. Kita sedang membangun hubungan yang berpusat pada Kristus. Hubungan yang berpusat pada Injil. Hubungan yang berpusat pada Kristus bukanlah hubungan yang tanpa konflik. Masih ada konflik, tapi ini bedanya. Responnya berbeda Bapak Ibu. Hubungan yang berpusat pada Kristus itu bukan berarti terus, berarti nggak ada konflik ya Pak. Tidak seperti itu. Karena firman Tuhan katakan, ya gesekan itu pasti terjadi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu pasti akan terjadi Bapak Ibu. Tetapi gesekan konflik yang terjadi, kita akan merespon dengan cara yang berbeda ketika kita memusatkan hubungan yang kita bangun itu berpusat pada Kristus. Suami istri ketika engkau berkomitmen mau membangun hubungan suami istri ini dengan meletakkan Yesus sebagai pusatnya, sekali lagi bukan berarti hubungan suami istri itu tidak ada konflik. Pasti ada konflik, pasti ada sesuatu yang membuat gesekan. Tetapi ketika direspon, responnya beda Bapak Ibu. Nah ini yang paling penting sebetulnya. Jadi jangan kita harus merasa Pak kalau begitu hubungan yang berpusat pada Kristus tidak ada konflik. Tidak, sekali lagi saya katakan tidak. Tidak, maksudnya bahwa hubungan yang berpusat pada Kristus bukan berarti tidak ada konflik. Tetap ada konflik. Tetapi responnya akan berbeda. Saya dan istri tahun ini, nanti bulan Juli, kami merayakan ulang tahun pernikahan kami. Belum panjang Bapak Ibu, dan kami terus berdoa ya sampai maut memisahkan kami. Karena itu komitmen kan waktu kita janji nikah. Jadi kalau Bapak Ibu menikah, jangan lupakan janji nikah ya. Sampai maut memisahkan loh Bapak Ibu. Jangan terus dirubah ya. Nah, saya ingatnya sampai ada will memisahkan kita tuh Pak gitu ya. Jangan, enggak boleh Bapak Ibu. Jadi sampai maut memisahkan. Nah, ketika kita berkomitmen sampai maut memisahkan, kita tidak bisa membangun hubungan suami istri itu dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Ketika kita berkomitmen suami istri mau membangun hubungan keluarga, janji nikah sampai maut memisahkan, kita harus meletakkan Yesus sebagai pusat keluarga kita. Supaya kita bisa
menjalani kehidupan berkeluarga bersama pasangan kita benar-benar sampai maut memisahkan. Karena kalau enggak, di tengah jalan, ini bahayanya Bapak Ibu. Di tengah jalan bisa bimbang, di tengah jalan bisa goyah Bapak Ibu. Tahun ini kami merayakan ulang tahun nanti bulan Juli, ulang tahun yang pernikahan yang ke-15. Dan kami selalu bersyukur setiap tahun, Tuhan tambahkan terus. Kami selalu ketika merayakan anniversary, kami selalu berdoa mengingat satu sama lain, yuk. Ingat ya, kita membangun hubungan yang berpusat pada Kristus loh, bukan pada yang lain loh. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mendengar ada beberapa teman saya yang saya kenal dengan baik. Ada beberapa loh, bukan hanya satu, beberapa. Yang saya dengar akhir-akhir ini mereka memutuskan untuk pisah. Kenapa? Karena mereka berkata kami sudah tidak bisa jalan barengan. Kenapa tidak bisa jalan barengan? Ya, pokoknya tidak bisa Pak, tidak bisa jalan barengan. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang sahabat saya yang datang ke Semarang dari Jakarta. Sahabat saya sudah cukup lama kenal dengan saya. Ya kebetulan dia lagi bisnis trip di Semarang dan ketemu makan pagi, saya sediakan waktu buat dia supaya bisa makan pagi bersama dengan dia. Karena udah lama enggak ketemu, mungkin sekitar 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun kami enggak ketemu. Pada saat makan pagi itu sebelum saya beraktivitas di kantor, dia berkata seperti ini, bro kamu tahu enggak, saya hampir cerai loh sama istri. Saya kaget, loh piye ceritanya piye, saya bilang gimana cerita gimana. Kenapa? Karena teman saya ini saya kenal, istrinya saya juga kenal Bapak Ibu. Jadi pasangan ini saya kenal, semuanya saya kenal. Jadi saya juga kaget kenapa kamu bisa mau cerai sama pasanganmu. Dia berkata seperti ini, ya kami sudah tidak kuat menjalani hidup rumah tangga. Ya, saya merasa dia cerewet terus setiap hari. Dia merasa saya cuek, tidak merhatiin dia. Jadi kami merasa ya udahlah jalan sendiri-sendiri aja lah. Karena kita nggak bisa jalan bareng. Saya merasa kamu cerewet, kamu merasa saya cuek. Ya udah kita jalan sendiri-sendiri. Kemudian saya penasaran. Lah terus apakah kamu jadi cerai sekarang? Terus dia cerita Bapak Ibu. Satu kali ketika ini sudah memuncak gitu ya. Sudah sampai di sini, sudah mau memuncak lah pokoknya udah. Mereka mau mengurus surat cerai semuanya. Tiba-tiba ada seseorang yang dia hanya tahu gitu ya, tidak kenal baik, menghubungin dia. Dan berkata seperti ini dengan Pak ini ya? Ya. Oh iya betul, ini siapa? Loh saya ini Pak, oh iya gimana? Ya, dia menyebutkan dia dari salah satu gereja GBI di Jakarta Bapak Ibu. Dia berkata gimana kabarnya Pak? Dia bilang oh baik puji Tuhan. Bapak kok sudah lama enggak ke gereja? Pada saat itu saya kaget, loh kamu udah lama enggak ke gereja tuh? Saya tanya sama teman-teman, iya bro. Dia berkata, kenapa udah lama enggak ke gereja? Dia berkata, ya males aja lah ke gereja ya, cuman gitu-gitu aja gitu. Terus gimana ceritanya? Kemudian dia cerita lagi Bapak Ibu. Dia cerita singkat cerita, akhirnya Bapak Ibu, orang ini mengajak teman saya dan istrinya ini untuk ke gereja kembali. Masuk ke gereja kembali. Dan singkat cerita, akhirnya hubungan mereka dipulihkan. Mereka tidak jadi cerai. Dan saya tanya kepada teman saya ini, apa yang menyebabkan kamu akhirnya memutuskan tidak jadi cerai? Dan dia berkata, ternyata selama ini kami membangun hubungan itu sendiri-sendiri Pak. Ternyata selama ini setelah kami masuk lagi di gereja, dan dia berkata seperti ini Bapak. Setelah kami mulai aktif lagi di gereja, dan kami bukan hanya aktif di gereja, kami mulai masuk di komunitas sel, di salah satu GBI di Jakarta itu. Dia berkata hidup kami berubah. Cara pandang kami dalam merespon konflik berubah. Sehingga akhirnya kami bisa saling menerima satu dengan yang lain. Dan kami berkata, yuk kita jalan aja. Nggak usah bilang cerai lagi. Karena dia punya 3 orang anak Bapak Ibu. Karena kita sudah punya 3 orang anak. Kita sudah tidak perlu membahas masa lalu kita. Kita yuk mau jalan ke depan. Dengan memusatkan Yesus dalam hubungan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Inilah pentingnya memusatkan hubungan yang berpusat pada Kristus. Karena kalau enggak, kita bisa memutuskan pisah dan sebagainya Bapak Ibu. Ya, kita bisa memutuskan untuk pisah dengan pasangan kita. Dan saya sangat mendorong Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir di ibadah raya ketiga ini.
Kalau Bapak Ibu belum masuk dalam komunitas sel, mari masuk Bapak Ibu. Halo? Saya kelihatannya dilihat dengan wajah-wajah yang siap menyerang saya semuanya. Wajah tegang, jangan tegang Bapak. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena di komunitas sel itu kita bisa saling sharing seperti teman saya tadi itu yang saya ceritakan. Ini kisah nyata loh Bapak Ibu, saya nggak buat-buat. Teman saya ini cerita setelah dia di Komsel, dia kemudian akhirnya cerita sharing dengan GKS-nya, gembala kelompok sel, didoakan, ngerti firman Tuhan, diubahkan cara pandangnya. Sehingga mereka melihat konflik itu dengan cara pandang yang berbeda. Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya mau berkata pada malam hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum ikut komunitas sel, mari masuk dalam komunitas sel. Jangan merasa bahwa Pak hari Minggu aja kan cukup Pak. Kenapa saya harus menyusahkan diri dengan ikut komunitas sel di tengah minggu loh. Bapak Ibu sekalian saya beritahu ya, tipu daya iblis, ya, serangan-serangan iblis yang menyerang pikiran kita dengan nilai-nilainya itu tidak kenal waktu loh Bapak Ibu. Setiap saat, setiap hari dia bisa menyerang kita loh. Kalau kita tidak memperlengkapi hidup kita dengan komunitas yang benar, bersama dengan kumpulan orang yang benar Bapak Ibu, yang sepakat, yang sesuai firman Tuhan, saling memperdulikan, memperhatikan, kita bisa diserang oleh iblis dan kita kalah Bapak Ibu. Apalagi kalau hidup kita tidak diperlengkapi dengan firman Tuhan. Jadi saya mau berkata bahwa ketika kita ikut Komsel itu bukan untuk kepentingan gereja saya katakan. Tetapi untuk kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya hidup Anda dan saya itu bisa dibawa semakin next level. Bukan berarti supaya program gereja. Saya berkata bahwa gereja menyediakan fasilitas ini bukan untuk kepentingan gereja. Tetapi untuk kepentingan supaya rohani Bapak Ibu dan saya semakin bertumbuh. Dan kalau rohani kita semakin bertumbuh, kita semakin mengenal Yesus secara pribadi, maka hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan itu hal yang paling menyenangkan, yang sepakat katakan yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Wah waktunya berjalan terus ya. Oke, Yakobus pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Nah ini Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan dalam Yakobus ini, inilah penyebabnya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, apa di situ? Di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi hubungan yang tidak berpusat pada Kristus, tetapi berpusat pada ego pribadi, iki lho aku sing paling bener, aku sing paling lebih baik. Sesuai yang firman Tuhan katakan, akan menghasilkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ingat kisah-kisah di Alkitab banyak loh Bapak Ibu. Bagaimana Yusuf itu, ya saudara-saudaranya iri gak sama Yusuf kira-kira? Halo? Iri. Dan apa yang terjadi ketika ada iri hati Bapak Ibu? Saudara-saudaranya firman Tuhan katakan, ingin membunuh Yusuf. Ada kekacauan di sana Bapak. Ada kekacauan di sana. Banyak cerita di Alkitab. Ketika ada iri hati dan kepentingan diri sendiri. Aku sing paling benar, aku sing lebih baik. Kamu sing salah, kamu yang harus minta maaf. Akan banyak timbul kekacauan di sana. Dan segala macam perbuatan jahat. Hati-hati Bapak Ibu. Oleh sebab itu makanya saya berkata, tema malam ini itu sebetulnya buat saya pribadi itu, untuk saya sampaikan jujur Bapak Ibu, ini bukan sebuah tema yang mudah. Karena tadi itu saya berkata, saya harus siap-siap akan diserang oleh beberapa jemaat yang, wah kok gitu sih Pak, tapi ini baik, ya baik. Kan saya juga tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Om dan Tante ya, makanan yang sehat itu kadang tidak enak di lidah kita, tapi sehat. Ya Bapak Ibu ya, jadi firman Tuhan kadang memang tidak enak buat daging kita, tapi saya mau berkata itu sehat, supaya rohani kita menjadi lebih baik. Rohani kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, kelemah lembutan di sini, kita lihat ya tadi kan Yakobus pasal 3:16, kita lihat ayat yang di atasnya Bapak Ibu. Nah, ini bedanya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Tadi dikatakan ayat 16, ketika orang berpusat pada kepentingan diri sendiri, iri hati, akan timbul segala macam kekacauan dan perbuatan jahat.
Ayat 13 dikatakan di atasnya, ketika seseorang dengan cara hidup yang baik, itu menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Itulah hikmat dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca nanti di Yakobus pasal 3, ayat 13 dan selanjutnya, itu judul berikutnya adalah hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan. Jadi saya berkata bahwa kalau kita ingin memiliki cara hidup yang baik, supaya dunia melihat cara hidup kita, dunia melihat ada Yesus dalam hidup kita, maka hidup kita harus dituntun dengan hikmat Tuhan. Yang sepakat katakan ya. Hidup kita harus dituntun oleh hikmat Tuhan, supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Dan hikmat Tuhan itu lahir dari mana, Pak? Firman Tuhan katakan lahir dari kelemah lembutan, Bapak Ibu. Kelemah lembutan di sini itu bukan lemah gemulai ya Bapak Ibu. Bukan melambai, bukan. Kelemah lembutan itu akan menuntun seseorang kepada hikmat yang benar. Nanti saya akan jelaskan apa artinya kelemah lembutan di sini. Kelemah lembutan itu akan menuntun seseorang kepada hikmat yang benar, hikmat firman Tuhan, hikmat dari Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan, sehingga akan menghasilkan respon yang benar dan itu terlihat dari cara hidupnya yang baik. Dan itulah hubungan yang berpusat pada Kristus. Kita melangkah, kita merespon bukan dengan hikmat kita sendiri, bukan dengan kepentingan kita sendiri, tapi kita melangkah, merespon sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan hikmat daripada Tuhan itu kita bisa peroleh, kita bisa dapatkan ketika ada kelemah lembutan dalam hidup kita. Apa artinya kelemah lembutan itu Bapak Ibu? Kelemah lembutan di sini sering digambarkan seperti seekor kuda. Kuda raja yang kuat, tetapi tunduk sepenuhnya pada kendali sang raja. Jadi kelemah lembutan di sini digambarkan pada saat kerajaan Romawi pada saat itu, raja itu pasti punya kuda. Kuda yang spesial, yang terpilih, ya, yang sudah dilatih tentunya, yang ditunggangi oleh raja dan hanya ditunggangi oleh raja, Bapak Ibu. Dan kuda ini meskipun dia terlatih, dia kuat, ya, pokoknya sangat kalau diajak berperang itu kuda ini dapat diandalkan lah Bapak Ibu. Tetapi kuda ini tidak mengandalkan kekuatan sendiri ketika rajanya itu naik di atas dia. Kuda ini tunduk sepenuhnya pada perintah raja. Meskipun dia sudah dilatih kuda ini, dilatih perang, punya kekuatan, pasti lebih kuat daripada kuda-kuda yang lain. Dia pasti juga punya spesial yang berbeda dari kuda-kuda yang lain. Tetapi ketika raja memerintah, dia tunduk sepenuhnya pada kendali sang raja. Hikmat Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan bisa kita dapatkan kalau dalam hidup ini kita tunduk pada kendali Tuhan. Tapi seringkali Bapak Ibu, karena kita merasa bisa, seringkali karena kita merasa mampu, seringkali karena kita merasa pandai, kita tidak punya namanya kelemah lembutan. Kita merasa bahwa aku bisa menjalani ini sendirian. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan hikmat yang dari Tuhan untuk kita bisa memiliki cara hidup yang baik Bapak. Ingat baik-baik, hikmat dari Tuhan didapatkan ketika seseorang memiliki kelemah lembutan. Ketika seseorang menyerahkan kendali hidupnya di bawah kendali sang raja. Ketika seseorang percaya dan melakukan sepenuhnya apa yang menjadi perintah sang raja. Perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Dan otomatis tentunya otomatis kita harus mengerti merenungkan firman Tuhan. Tidak bisa kita berkata, Pak saya mau Pak memiliki kelemah lembutan. Tapi kita tidak mau baca firman Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu. Hikmat dari mana yang kita bisa dapatkan? Kita harus punya waktu baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau ajak, marilah Bapak Ibu, ikut komunitas. Ya, di sini saya dengar ada komunitas dewasa muda, komunitas youth, ya, kemudian komsel, mari masuk. Karena di sana akan ada firman-firman yang dibagikan untuk kita renungkan bersama. Ya, selain saat teduh kita bersama dengan Tuhan setiap hari. Kelemah lembutan mengarah pada penunduan yang berlawanan dengan kesombongan dan mementingkan diri sendiri. Seorang yang lemah lembut adalah pribadi yang kuat dan sepenuhnya tunduk pada Tuhan. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Contohnya dalam Bilangan pasal yang ke-12, saya ambil ayat 3, ayat 7 sampai 8 bagian A saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat pertama. Saya mau cerita sedikit. Di sini cerita mengenai pemberontakan Miriam dan Harun.
Miriam dan Harun itu merasa bahwa mosok sih Tuhan ini hanya bisa ngomong melalui Musa gitu ya. Kan Tuhan juga bisa ngomong sama kita. Jadi Miriam dan Harun ini iri sama Musa Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya katakan Miriam dan Harun ini iri sama Musa. Dia berkata masa Tuhan ini hanya bisa ngomong sama Musa sih. Kan kita juga bisa, Tuhan bisa ngomong sama kita. Nah, oleh sebab itu kemudian di ayat yang ketiga ini. Adapun Musa itu siapa? Musa ialah seseorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bukan demikian hambaku Musa. Ya, tadi ayat yang ketiga tadi dikatakan Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah ayat selanjutnya itu sebelum ayat yang ke-7. Di situ Tuhan marah Bapak Ibu. Tuhan marah kepada Miriam dan Harun. Dan Tuhan menjelaskan kepada Miriam dan Harun, aku ini ketika aku mendatangi biasanya lewat penglihatan, aku berbicara melalui mimpi, tapi tidak demikian dengan hambaku Musa. Ya. Ayat 7 tadi, bukan demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia. Musa ini kalau bicara dengan Tuhan berbeda, Tuhan bilang. Tidak melewat mimpi. Kenapa? Karena Musa ini seorang yang setia dalam segenap rumahku. Bahkan dikatakan ayat 8 bagian A, berhadap-hadapan aku ini berbicara dengan dia terus terang. Bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Musa itu sangat lembut hatinya. Pertanyaannya adalah, apa bedanya Pak lembut hatinya dengan kelemah lembutan? Apa bedanya kelemah lembutan dengan kelembutan? Saya gambarkan seperti ini Bapak. Di Alkitab digambarkan Musa yang lembut hatinya itu digambarkan bahwa dia sebetulnya punya hak untuk membalas. Dia punya hak untuk membela diri. Tapi dia tidak melakukan itu dan dia memaafkan. Buktinya apa Pak? Nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat yang selanjutnya. Ketika Miriam kena sakit, ya, dihukum oleh Tuhan. Harun datang kepada Musa, Tuhan, tolonglah Tuhan. Tolong, ya dalam bahasa saya, tolong rayu Tuhan. Tolong. Dan apa respon Musa? Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni dia. Itu orang yang lembut hatinya. Dia punya hak membalas. Coba kalau kita Bapak Ibu. Kita disakiti, difitnah. Kemudian kita lihat orang itu celaka gitu ya. Apa respon kita kadang? Kapok gue gitu ya. Kapokmu kapan? Gue ya, gue nyalain kapokmu kapan? Tapi Musa tidak seperti itu. Karena Musa lembut hatinya. Lembut hatinya itu sekali lagi saya berkata bahwa dia punya hak membalas. Dia punya hak melawan. Tapi dia tundukkan itu. Dan dia tidak lakukan itu. Dia lebih memilih untuk memaafkan dan mengampuni. Itu orang yang lembut hatinya. Dan kelemah lembutan ini lahir dari kedekatan dengan Musa. Kalau kelemah lembutan itu adalah seorang yang mau dibentuk Bapak Ibu. Nah, secara cepat Bapak Ibu, karena waktu saya sebetulnya sudah berhabis. Jadi secara cepat saya minta waktu 10 menit lagi ya. Kita lihat contoh di sini lagi. Yohanes pasal 3, 25-26. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Di sini ada perselisihan. Ini saya berikan contoh-contoh Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu ngerti di Alkitab itu sebenarnya sudah banyak ditulis kisah-kisah mengenai apa? Gesekan, mengenai konflik. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan. Dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga loh. Dan semua orang pergi kepadanya. Ini kalau saya gambarkan ya Bapak Ibu, ini sama. Seperti misalnya kita ini buka toko, kita punya usaha ya. Ada orang yang sudah kita promosikan orang itu ya. Kita saksikan, kita promosikan orang. Orang itu malah melakukan hal yang sama, buka usaha yang sama dengan kita. Kurang lebih gambar seperti itu. Di sini diceritakan bahwa timbul perselisihan karena murid-muridnya ini tidak terima, murid-murid Yohanes. Loh, dia ini kan yang sudah dipromosikan gitu ya, yang sudah disaksikan oleh Yohanes. Kenapa dia juga membaptis juga? Loh, malah orang-orang bukan datang kepada Yohanes tapi malah datang kepada dia. Ada iri hati di sana. Tapi kita belajar bersama pada malam hari. Ada dua hal saja yang saya sampaikan secara cepat. Apa respon Yohanes? Yang kita juga perlu mengerti. Inilah respon dari seseorang yang memiliki kelemah lembutan Bapak Ibu. Yohanes berkata seperti ini. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 27. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Lalu Yohanes menjawab, kita manusia hanya menerima
apa yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi tadi saya berkata bahwa seringkali konflik menjadi problem yang besar itu kenapa sih? Karena seseorang itu merasa lebih baik dari orang lain. Tapi kita harus ingat ini. Yohanes tahu bahwa kita ini manusia hanya menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi saya mau berkata ya Bapak Ibu ya, dengan kasih Tuhan, kalau kita bisa diberkati, kita bisa memiliki kepandaian, mari Bapak Ibu, jangan kita merasa lebih baik dengan orang lain. Jangan kita merasa lebih pandai dari orang lain. Amin. Karena ketika kita memiliki prinsip ini, hubungan berpusat kepada Kristus adalah ketika ada gesekan, konflik, kita harus sadar, saya tidak lebih baik dari dia. Loh, kita tidak lebih baik loh Bapak Ibu. Ingat, kita semua orang berdosa loh. Tetapi karena anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Kita ini orang berdosa loh. Berarti apa? Kita sama-sama tidak lebih baik dengan orang lain Bapak. Kita tidak lebih baik dari sesama kita. Dan saya berkata bahwa semua pencapaian karena anugerah Allah yang membuatnya berhasil. Saudara sepakat dengan saya ini, semua pencapaian kita sampai dengan hari ini karena ada anugerah Tuhan yang membuatnya berhasil. Amin. Bukan karena kemampuan kita Bapak Ibu. Yang berikutnya, semua kemampuan itu karena pemberian Allah. Tadi di ibadah raya yang pertama saya ceritakan ada teman komsel saya, anggota komsel saya, yang dia merasa ide-idenya ini diakui oleh pemimpinnya, ya sebagai idenya dia. Sehingga dia merasa marah, dia merasa ini tidak adil. Dia merasa itu ide saya, kenapa dicuri oleh dia, kenapa dia mengakuinya itu sebagai idenya dia. Dia merasa dia lebih baik dari pimpinannya. Pada saat dia berbicara sama saya berkata bahwa saya mulai coba bukakan cara pandangnya. Saya coba mulai ajak dia untuk berpikir seperti apa yang Yesus inginkan. Saya berkata, idenya itu dari Tuhan atau dari kamu? Oh dari saya kok, dari saya. Saya tanya lagi, idemu itu kamu dapatkan dari Tuhan atau dari kamu sendiri? Mulai mikir dia Bapak Ibu. Dan dia akhirnya berkata, iya aku, itu ide dari Tuhan. Tuhan berikan hikmat buat aku mengadakan sesuatu dan itu ide dari Tuhan. Saya berkata, kalau itu ide dari Tuhan ya udah, kamu tidak usah merasa lebih baik dari pimpinanmu. Ya tapi kalau dia yang dipromosikan gimana? Bukan saya. Karena saya udah kerja keras. Saya tunjukkan kepada dia bahwa semua pencapaian kalau kamu dipromosi, ya itu tidak bisa digagalkan oleh orang siapapun juga. Saya berkata kepada umat Tuhan pada malam hari ini, kalau Tuhan mau promosikan Anda pada malam hari ini, ketika itu Tuhan mempromosikan dan ada orang yang mau menggagalkan, percayalah tidak ada yang dapat menggagalkan pintu yang sudah dibuka oleh Tuhan. Amin. Dan saya berkata kepada teman saya, anggota komsel saya, tidak perlu takut, tidak perlu merasa terancam, saya bilang itu. Orang yang membangun hubungan berpusat pada Kristus, hidupnya itu tidak pernah merasa terancam Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia yakin semua dari Tuhan. Kalau memang dia belum dipromosi, ya udah berarti memang belum waktunya Tuhan dan dia harus menyadari itu semua. Tapi kalau dia udah dipromosi, percayalah tidak ada satupun pintu yang bisa ditutup oleh orang lain. Ada satu ayat 1 Korintus pasal 4 ayat 7 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Kalau masih mau bertengkar, ya, kalau Bapak Ibu masih mau bertengkar, berantem sama orang, sama sesamamu, pasanganmu, sesama anggota komsel, berantem kepada gembala komselnya bahkan mungkin, atau gembala komsel mau berantem kepada anggota komselnya, ingat baik-baik ayat ini. Alasan apa sih yang kamu merasa bahwa kamu lebih baik dari saudara-saudarimu seiman yang lain? Apa alasannya? Kalau Anda bisa jawab alasannya, ya berarti ayat ini tidak berlaku. Oh saya lebih baik dalam hal ini. Saya lebih baik dalam hal ini Pak. Pertanyaannya adalah, apa iya sih? Kenyataannya kita semua orang berdosa loh. Kalau lebih baik itu berarti kan kita tidak ada dosa dong. Ya, kita tidak ada benih dosa dong. Tapi kenyataan kan kita semua sama. Karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan Bapak Ibu. Pikirkanlah ini. Semua kemampuan yang kamu miliki hanyalah pemberian Tuhan saja. Jadi kalau pemberian itu hanya karena kebaikan hati Tuhan, janganlah kamu menyombongkan diri seolah-olah kamu mendapatkan itu karena kekuatanmu sendiri. Jadi saya mau berkata Bapak Ibu, ayat ini tidak kemudian berkata seperti ini, oh iya Pak, baik kalau seperti itu besok saya tidak mau berusaha lagi. Kalau seperti itu besok saya tidak mau bekerja lagi. Mudah saya diam di rumah aja karena saya tahu Tuhan pasti memberi. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ayat ini berbicara bahwa
Ketika kita berusaha, bekerja, berkarya di kantor, bekerja, berkarya di toko usaha yang kita buka, percayalah kalau ada berkat Tuhan di situ, itu semua karena pemberian Tuhan. Amin. Tuhan yang buka jalan. Mungkin ada proyek-proyek masuk, percayalah itu Tuhan yang buka jalan. Jadi kalau kita menyadari bahwa itu Tuhan yang buka jalan dan Tuhan berikan itu semua, jangan sombong Bapak Ibu. Karena orang yang berpusat pada Kristus, dia ngerti, saya tidak lebih baik dari orang lain. Yang kedua, yang terakhir. Apa yang respon Yohanes? Yohanes pasal 3:30. Ayat ini cukup populer buat setiap kita, tapi kita mau renungkan sebentar. Yohanes berkata kepada para muridnya, ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Yohanes sedang berbicara kepada muridnya, Yesus semakin bertambah, saya semakin berkurang. Apa sih artinya Bapak Ibu? Ayat ini kan ayat yang sudah sering kita baca ya Bapak Ibu ya. Kita dapatkan satu perumpamaan seperti ini Bapak. Ingat baik-baik ya Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita ini, apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan berbicara tentang kita loh. Itu semua berbicara tentang Kristus. Pada saat cara hidup kita baik, Yesus dimuliakan. Amin. Pada saat kita merespon dengan benar, Yesus dimuliakan. Yohanes berkata seperti ini kepada para muridnya. Karena Yesus sedang menekankan kepada para muridnya. Biarlah Yesus yang semakin dikenal orang. Biarlah saya tidak semakin dikenal orang. Dalam hidup ini ketika kita bekerja, berkarya, ingat baik-baik. Saya ini utusan Kristus di dunia ini. Saya ini utusan Kristus di kantor. Saya ini utusan Kristus di toko yang saya buka ini, di usaha yang saya buka ini. Kalau saya utusan Kristus, maka ini bukan berbicara tentang saya. Apapun yang saya perbuat, semuanya harus berbicara tentang Tuhan. Artinya orang harus tetap melihat Yesus dan bukan melihat saya. Itulah respon dari Yohanes. Biarlah Yesus semakin bertambah, saya semakin berkurang. Itulah hubungan yang berpusat pada Kristus. Ketika seseorang karyawan berkata kepada saya, ya bukan dari perusahaan di mana saya bekerja, tapi dari perusahaan berkata, wah gajiku kok enggak naik ya, bonusnya enggak cair, sebagainya. Apa yang aku harus lakukan? Aku rasanya jengkel sama atasanku, aku jengkel sama ownerku. Saya ingatkan dia Kolose 3:23. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, kamu harus perbuat itu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini sebetulnya saya berkata bahwa kalau kita ngerti bahwa kita ini utusan Kristus, apapun yang saya perbuat, bukan berbicara tentang saya, tentang Tuhan. Berarti apapun juga yang kita perbuat, kita lakukan dengan segenap hati, amin. Dan jangan lupa ayat 24, Kolose 3:24 di sana dikatakan bahwa dari Tuhanlah yang akan memberikan upah. Bagian kita apa? Memuliakan nama Tuhan. Bagian kita apa? Kita berbuat seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan dari negeri Tiongkok yang bernama Watchman Nee. Dia bercerita, ini kisah nyata, ada 2 orang petani Bapak Ibu. Petani ini memiliki ladang dua-duanya. Saya berkata petani A dan petani B gitu ya, supaya gampang membedakan. Petani A ini dia memiliki ladang posisinya lebih di atas, petani B di bawah. Petani A ini orang yang sangat rajin, cinta Tuhan. Setiap pagi petani A ini bangun lebih pagi untuk mengairi ladangnya. Berhari-hari dia lakukan itu dan dia curiga, ini kok aku mengairi ladangku tetapi kok kelihatannya lama banget ya. Singkat cerita akhirnya dia menemukan ternyata petani B ini berlaku curang. Petani B ini membuat saluran supaya air yang mengalir dari ladang petani A ini mengalir lebih dulu di petani B, Bapak Ibu. Petani A tahu. Kemudian apa respon petani A? Respon petani A ini yang cinta Yesus, mengasihi Yesus, dia tidak kemudian melabrak petani B, mendobrak gitu ya, melabrak gedor-gedor pintunya, marah-marah dan sebagainya. Dia tidak lakukan itu. Dia tetap mengairi ladangnya dan dia tahu bahwa yang dia lakukan itu akan mengairi ladang petani B dulu, kemudian ladangnya dia.
Singkat cerita akhirnya petani B ini penasaran. Dan dia bertanya, dia menemui petani A dan berkata, Pak, maaf, apakah Bapak tidak tahu toh kalau Bapak setiap pagi mengairi ladang Bapak tetapi turun ke ladang saya dulu. Petani A ini dengan senyum berkata, ya saya tahu. Kemudian petani B berkata, saya jadi tambah penasaran Pak. Kok Bapak tidak marah sih? Kok Bapak tidak marah? Bapak kan harusnya bisa marah sama saya. Petani A ini berkata, buat apa saya marah Pak? Karena itu bukan seperti yang Yesus ajarkan dalam hidup saya. Yesus mengajarkan saya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian petani B ini semakin penasaran. Dan singkat cerita akhirnya petani B ini terima Tuhan Yesus. Dan dia berkata, aku mau ngerti siapa Yesusmu itu. Kenapa kamu bisa memiliki cara hidup seperti itu. Dan kamu masih mau mengampuni aku. Tapi dikasih Tuhan, sekali lagi saya berkata, orang tidak bisa melihat Yesus secara kasat mata. Tapi orang bisa melihat Yesus melalui perbuatan Anda dan saya. Amin. Saya tutup dengan sebuah kesimpulan seperti ini. Quote seperti ini Bapak Ibu. Hubungan yang berpusat pada Kristus itu akan membuat terangnya semakin bercahaya di tengah gelapnya dunia. Bapak Ibu mau supaya terang Kristus semakin bercahaya melalui hidup Anda dan saya? Yang mau boleh lambaikan tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang untuk tim profetik, tim musik, pujian bisa membantu saya ke depan. Kita mau menyanyikan sebuah pujian sebagai pengungkapan kita kepada Tuhan. Bahwa kalau kita mau hidup kita menjadi berkat Bapak Ibu. Maka ingat tadi, biarlah Yesus yang semakin bertambah, saya semakin berkurang. Itu otomatis apa? Berbicara mengenai kita tidak menggunakan hak kita. Tetapi kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kita punya hak untuk marah. Kita punya hak untuk membalas seperti petani A tadi. Dia punya hak untuk marah. Dia punya hak untuk membalas petani B. Dia tidak menggunakan haknya. Tapi dia merespon sesuai dengan firman Tuhan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itu memuliakan nama Tuhan. Dan akan membuat orang semakin penasaran. Semakin penasaran siapa Yesus yang kita sembah. Mari bersama-sama saya undang jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dari awal kita mau nyanyikan lagu ini. Sebagai pengakuan kita bahwa semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Katakan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari dari awal kita nyanyikan lagu ini. Kita katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
namun karena Roh-Mu. Mari bawa hati kita, ku bawa hatiku, penyembahanku, biarkan menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus berkata dalam Matius pasal 19, karena ketegaran hati, karena kekerasan hati, itu yang menyebabkan orang itu bercerai. Karena kerasnya hati, itu yang menyebabkan kita tidak bisa mempertahankan hubungan dengan sesama. Mungkin berkata, Pak, aku punya hak, Pak, untuk membalas. Aku kan punya hak untuk membela, Pak. Iya, mungkin itu Anda punya hak. Tapi saya mau berkata, kalau Anda mau hidupmu dipimpin oleh hikmat Tuhan, dipimpin oleh kehendak Tuhan, seperti yang lagu ini katakan, engkau harus melepas semua hak yang kau merasa bahwa itu hakku, Pak. Untuk kau bisa mengenal Kristus lebih lagi. Untuk kau bisa dipimpin oleh hikmat Tuhan. Karena tanpa itu semua Bapak Ibu, engkau gak bisa membangun hubungan yang berpusat pada Kristus. Pak, sulit Pak. Saya tahu Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata, anugerahnya pasti memampukan kita, amin. Pada saat kita mau, percayalah ada anugerah Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Siapa pada malam hari ini mau supaya melepaskan semua hak kita untuk mengenal Yesus lebih lagi? Supaya Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang, amin. Siapa yang mau boleh angkat tangan Bapak Ibu. Dan kita katakan dari refrennya, mengikut Yesus. Itulah kesukaan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini ya Tuhan. Setiap kami yang mengangkat tangan, kami mau melepas semua hak kami untuk mengenal kehendak Tuhan. Untuk menerima hikmat yang daripada Tuhan. Supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mengiring Yesus. Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Inilah pengakuan komitmen kami di hadapan-Mu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah
yang setia. Biarlah anugerah-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami. Untuk kami boleh menerima kebenaran dari firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita mau persiapkan dengan baik. Kembali kita mau satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapak, Engkau baik, teramat baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami boleh memberi dengan hati yang bersyukur, hati yang bersuka cita karena Engkau sudah sangat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan petugas yang bertugas dan kita akan melihat pengumuman gereja dalam Mojopahit News. Shalom Jemaat Tuhan, mari bersama bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Bersama saya Ellen dan inilah Mojopahit News. Welcome home. Seluruh keluarga besar GBI Mojopahit mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama kami. Mari tertanam dan bertumbuh di GBI Mojopahit. Seluruh jemaat mengucap syukur dan berterima kasih atas pelayanan Pastor Daniel Priandana dari Semarang. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah dan dipakai semakin luar biasa. Ibadah Raya minggu depan tanggal 21 Mei 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali. Di ibadah Raya pertama pukul 7 pagi kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor William Setiabudi. Lalu di ibadah raya kedua pukul 10 pagi kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor Johan Rusli. Dan di ibadah raya ketiga pukul 5 sore kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor Suseno. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan secara online dapat melalui transfer ke nomor rekening berikut ini atau dengan scan kode QRIS yang tertera di layar melalui aplikasi pembayaran yang tersedia. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah mendukung pelayanan di gereja kami dengan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami dari pengurus diakonia mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur dan jemaat Tuhan yang telah menabur berkatnya untuk para anggota diakonia. Sehingga sampai saat ini semua anggota diakonia tetap mendapatkan bantuan sembako. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, para donatur dan jemaat Tuhan yang telah menabur dengan berkatnya, dengan berkat yang berkelimpahan. Kerinduan kami dari pengurus diakonia diberkati untuk memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bersama hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023. Ibadah akan diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Budi Raharja dan pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Ibu Gembala Pastor Jane Evelyn. Doa pagi dapat jemaat ikuti setiap hari Selasa hingga hari Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 pagi secara onsite di rayon-rayon doa pagi yang tersedia. Doa malam dapat jemaat ikuti setiap hari Rabu pukul 7 malam bertempat di ruang youth. Doa puasa hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 diliburkan. Tiada pernah berubah.
Halo Jumpers, jangan lewatkan ibadah jam Youth and Teens tanggal 20 Mei 2023 pukul 5 sore bertempat di Main Hall GBI Mojopahit. Sabtu depan kita akan sharing dan berdiskusi bersama yang akan dilayani oleh Ko Handri. Don't miss it guys. Jams Food Bazaar is back. Tersedia berbagai makanan, minuman, dan jajanan enak di stand kami loh. Setelah ibadah raya 1 dan 2 di depan kantin. Jangan sampai kehabisan ya. Jam Summer Camp akan segera datang pada tanggal 6 sampai 8 Juli 2023. Dibuka kesempatan menabur untuk mensukseskan acara ini melalui rekening yang tercantum. Harap menambahkan angka 1 pada akhir nominal transfer atau mencantumkan menabur camp pada catatan transaksi. Dibuka pendaftaran baptisan air. Pelajaran baptisan akan dimulai awal bulan Juni setiap hari Minggu pukul 10 pagi di gereja. Bagi jemaat yang rindu mengikuti dapat mendaftarkan diri kepada kontak person yang tersedia. Gereja kita akan mengadakan doa untuk menyambut peringatan Hari Pentakosta yang akan dimulai pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi Bapak Himawan Tresno. Gereja kita melalui Departemen Misi akan mengadakan donor darah minggu depan tanggal 21 Mei 2023 yang akan dimulai setelah ibadah raya pertama. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita ikut ambil bagian dalam donor darah ini. Tuhan memberkati. Demikian informasi mengenai gereja kita. Selamat hari Minggu, dan kiranya kasih setia Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Tetap semangat dan disiplin. Semua bangkit berdiri. Sekali lagi berikan kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua Mari kita akhiri ibadah kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, doa yang diajar oleh Yesus sendiri. Saya himbau seluruh jemaat untuk mengucapkan dengan suara yang keras. Mari. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari buka tangan saudara, buka hati saudara semua. Kita mau pulang dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan penyertaan Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Kau terbesar dan mulia.